yang ada di HKI Aras Laban, yang ada di HKI Moria, yang ada di HKI Silando, dan adik-adik yang ada di HKI Karunia Setan. Sebelum kita mulai kebaktian kita, kami himbau supaya adik-adik sekalian membawa Alkitab, duduk dengan rapi, dan juga TV-nya dimatikan ya adik-adik, supaya dalam kebaktian ini kita lebih hikmah lagi. Dan kakak di sini akan mengundang adik-adik supaya bernyanyi, dan adik-adik di rumah supaya bangkit berdiri. Baiklah adik-adik, sekarang kita bernyanyi buat Tuhan. Kita bernyanyi lagu yang pertama yaitu Dari Terbit Matahari. Dua saat ini dibawakan oleh Kak Sonia Lubang Toluan. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Nah, supaya kita berdoa, mari kita tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan yang masih menyertai kami hingga pada saat ini, hingga kami bisa melakukan kebaktian secara online pada hari ini. Ya Tuhan, saat sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami ini, kiranya Tuhan berkati kami, Engkau berikan Tuhan pikiran yang terang kepada kami, dan Engkau ajari kami. Begitu juga Tuhan dengan adik-adik sekolah minggu kami yang pada saat ini ada di rumahnya masing-masing. Engkau berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, Engkau berkati mereka, Engkau berkati masa kecil mereka Tuhan, dan Engkau berkati juga Tuhan dengan kami guru-guru sekolah minggu, agar kami Tuhan bisa bertemu kembali pada suatu saat nanti dengan adik-adik sekolah minggu kami, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik di rumah-Mu. Kami Tuhan adalah umat-Mu yang penuh dengan dosa, kiranya Tuhan ampuni kami, sucikan kami, dan urapi kami Tuhan, agar kami layak dalam menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Adik, sekarang kita kembali lagi ya. Kita kembali bernyanyi, memuji Tuhan. Dan adik-adik yang ada di rumah, kami himbau untuk berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Seperti
kami undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya adik-adik. Dan ingat, kita bernyanyi harus dengan semangat supaya Tuhan Yesus senang melihat adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita bernyanyi firman Tuhan ada di hati. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mau mendengarkan-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak membacakan firman Tuhan hari ini, ada baiknya adik-adik membawa Alkitabnya masing-masing. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca firman Tuhan, bisa diminta bantu sama papa mama ya. Oke? Nah, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh
Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Oke adik-adik, biar kita lebih tahu ceritanya, cerita Alkitab hari ini, mari kita saksikan video berikut. Ceritanya dimulai saat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka sedang berbincang-bincang. Kemudian Yesus berkata, "Murid-muridku yang kukasihi, aku mengasihi kalian." Kemudian Petrus berkata, "Terima kasih Guru, Engkau sangat mengasihi kami." Tuhan Yesus berkata, "Ya, aku mengasihi kalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Mendengar pernyataan Tuhan Yesus itu, para murid tampak gembira sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus melanjutkan lagi pembicaranya. "Aku gurumu akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus menolong kalian semua agar bisa menjalankan perintahku dengan taat. Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Ingatlah, setiap muridku adalah orang-orang yang mau mengasihi. Mereka adalah orang-orang yang suka menolong, suka membantu sesamanya. Mereka juga taat melakukan perintahku, karena mengasihi aku sama seperti aku mengasihi engkau." Kemudian muridnya berkata, "Tuhan, mengapa engkau mengasihi kami?" Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi aku dan taat melakukan yang kuperintahkan kepadamu, kamu akan disertai oleh Roh Kudus. Ketahuilah, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak taat kepadaku." Kemudian muridnya berkata, "Apa mungkin, Guru?" Tuhan Yesus berkata, "Sangat mungkin. Kamu pasti bisa sebab kamu akan disertai, didukung oleh Roh Kudus." Kemudian mereka berkata, "Roh Kudus?" Tuhan Yesus berkata, "Benar, Roh Kudus itu akan ada bersama-sama kamu semua. Ia akan menyertai kamu. Ia akan mengatakan dalam hatimu, 'Ayo, tetap mengasihi meski dibenci. Kamu pasti bisa.' Sekarang, setelah kalian semua tahu yang kuperintahkan kepadamu, ayo semua bangun dari dudukmu. Kita akan meninggalkan tempat ini untuk pergi ke tempat lain." Murid-murid yang mendengar pernyataan Tuhan Yesus sangat tenang. Mereka berusaha menjalankan yang diperintahkan Tuhan Yesus dengan taat, sebab mereka yakin pasti bisa bersama Roh Kudus. Setelah itu, mereka bangkit dari duduknya dan bersiap mengikuti Tuhan Yesus meninggalkan tempat itu. Jadi, tadi kita telah mendengarkan percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, dalam percakapan itu selalu muncul kata mengasihi, taat, dan kedatangan Roh Kudus. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan sebagian kecil dari yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus tersebut. Apa sih maksud Tuhan Yesus mengasihi manusia? Dan apa sih perintah Tuhan Yesus tersebut? Nah, sebelumnya kakak minta tolong dulu ya sama kakak-kakak yang di sini. Coba Kak Endang tersenyum. Dan Kak Sonia juga. Coba dengan wajah murung.
Coba kakak tanya dulu Kak Endang. Coba Kak Endang sebutkan, mana lebih cantik, Kak Sonia tersenyum atau Kak Sonia murung? Ya Kak Sonia tersenyum Kak. Bagaimana dengan Kak Sonia? Wajah Kak Endang yang tersenyum loh Kak. Nah, begitu juga adik-adik yang di rumah ya, coba ditanya diminta sama mama, sama papa di rumah, tersenyum dan wajah murung. Pasti lebih cantik adalah wajah tersenyum. Coba ditanya sama papa mama di rumah, apa yang harus kulakukan supaya papa mama tetap tersenyum? Pasti jawaban dari papa mama akan mengatakan kalau adik-adik menaati perintah papa mamanya di rumah, pasti papa mamanya akan selalu tersenyum. Begitu juga Tuhan Yesus, pesannya hari ini kepada kita yaitu supaya kita menaati setiap perintah Tuhan Yesus. Kita taat berarti kita mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan tersenyum kepada kita masing-masing. Nah, begitupun dengan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu menyatakan di sana, Aku mengasihi kamu. Tapi murid-muridnya bertanya, kenapa engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus menjawab, karena kamu menaati perintahku, berarti kamu mengasihi aku. Sama seperti kita adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga harus menaati perintah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Kak? Aku masih kecil. Bagaimana aku menunjukkan taat kepada Tuhan Yesus? Contoh kecilnya yang tadi, kamu bisa membuat papa dan mama di rumah tersenyum dengan membantu pekerjaan papa mama. Kalau membantu orang lain bagaimana? Membantu orang lain, kalau kamu menyapa orang lain dengan sepenuh hati, maka orang lain akan senang dan tersenyum kepadamu. Berarti kamu menunjukkan kasih kepada mereka. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar tentang taat kepada Yesus, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, setelah mengasihi dan taat tadinya, Tuhan Yesus berkata, Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu, supaya Roh Kudus yang akan menuntun dan menolongmu melakukan perintah-perintahku. Nah, adik-adik, janji itu ditepati oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir 50 hari setelah kebangkitannya. Begitupun kita sekarang, kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengasihi dan menyertai kita sekalian dimanapun kita berada dengan Roh Kudus penghibur dan penolong kita. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini adik-adik. Hari ini kita belajar tentang taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita menutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pernyataan-Mu hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, pimpin kami agar kami mampu menaati setiap perintah-Mu, sehingga kami mampu menunjukkan kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi tertulis di Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 31. Firman Tuhan tadi katakan kita harus taat kepada Tuhan. Kalau taat kepada Tuhan, contohnya seperti apa Kak Tari? Taat kepada perintah Tuhan itu contohnya itu mengasihi sesama manusia. Tetapi yang lebih penting yaitu mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan pada lagu kali ini kita akan menyanyikan lagu dengan judul Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasih
Tapi sebelum kita menutup acara kebaktian kita hari ini, kita bernyanyi ya buat Tuhan. Kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik yang di rumah tetap jaga kebersihan ya, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dan yang paling penting jangan lupa berdoa ya adik-adik. Untuk mengakhiri kebaktian kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kak Dwi. Sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga adik-adik yang ada di rumah senang ya. Sampai jumpa minggu depan.